Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dengan saya sendiri Andi Muhammad Patwa dan rekan saya Ahmad Rijaldi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas teknologi kertas 1 TPP ITSB dengan dosen pembimbing Bapak Ramlan Lintang. Sebelumnya, mungkin di antara teman-teman masih ada yang belum tahu bagaimana kertas itu dibuat. Oleh karena itu, kami akan memaparkan mengenai bagaimana sih proses pembuatan kertas dan apa saja alat-alatnya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pertama ada proses flow diagram, yaitu diagram proses pembuatan kertas. Yang pertama ada stock preparation, selanjutnya ada stock approach system, dan di bagian wet end ada head box, forming section, dan press section. Dan di wet end ada dry section dan kalender mesin. Oke, kita lanjut di bagian stock preparation dan approach flow. Nah, untuk stock preparation adalah proses mengkondisikan bubur kertas sedemikian rupa sehingga serat-serat siap untuk diproses pada mesin kertas sesuai dengan target produktivitas, efisiensi, dan kualitas kertas yang ingin dicapai. Bubur kertas pada tahapan ini banyak mengandung air. Kandungan air bisa sekitar 99,5% sampai sementara sisanya 0,5% yang disebut dengan stok. Stok sendiri adalah serat dan bahan penambah lainnya atau additives. Pada bagian stok ada repulper. Repulper proses pertama yaitu untuk menguraikan pulp menggunakan pulper. Pulp yang dikirim dari produsen umumnya sudah berbentuk lembaran. Lembaran pulp diuraikan menjadi single fiber dengan mencampurkan air sehingga menjadi bubur kertas. Pulp dapat terurai akibat adanya interaksi antara serat dan agitator pulper, serat dengan dinding pulper, dan serat dengan serat lainnya. Agitator yang berada di dasar pulper akan memutar pulp sehingga dapat terurai. Pada proses ini, beberapa parameter yang harus diperhatikan antara lain stok level, kecepatan agitator, serta konsistensi stok. Konsistensi pada pulper biasanya sekitar 5%. Selanjutnya ada cleaning. Cleaning adalah pada proses ini alat yang biasa digunakan yaitu HDC atau High Density Cleaner. Fungsinya untuk memisahkan kotoran dengan melewatkan pada alat berbentuk kon dengan prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan jenis dan dengan gaya sentrifugal atau centrifugal force. Kekuatan putar menyebabkan material yang berat dan solid kehilangan momentum pada sisi dinding dalam cleaner. Efek ini membuat material berat tadi lebih cepat turun ke bawah dibanding dengan fiber yang ringan. Kontaminan yang dipisahkan biasanya berupa kawat, pasir, dan lain-lain. Umumnya, proses cleaning ini dilakukan sebanyak 5-6 kali untuk menjamin kebersihan pulp. Proses selanjutnya pada stock preparation yaitu refining. Refining sendiri yaitu mengkondisikan serat melalui aksi mekanis atau penggilingan untuk mendapatkan lembaran dengan sifat yang diinginkan, meningkatkan kontak ikatan dan antar serat. Refiners juga biasa disebut alat penghalus serat di mana bubur kertas dipotong dan dihancurkan kecil-kecil. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan properti, kekuatan, dan bonding serat atau bersatunya serat satu dengan yang lain. Sistem Jordan memompa dan mendesak campuran bubur melewati rongga yang sempit dalam proses penghalusan serat. Bila digunakan pulp kering, maka pabrik menggunakan pulp mixer, di mana pulp yang kering dimasukkan ke dalam tangki penghancur dan dicampur air untuk dibasahkan sebelum campuran bubuk masuk ke refiner. Selanjutnya ada proportioning dan blending. Setelah dari refiner cheese, stok akan memasuki proses selanjutnya yaitu ke blending cheese. Fungsi blending cheese adalah untuk mencampurkan berbagai jenis pulp seperti NBKP, LBKP, BCMT, dan Brock secara profesional sesuai dengan jenis kertas yang akan diproduksi. Proses pengadukan di blending cheese dibantu oleh agitator yang bertujuan untuk menghasilkan stok yang lebih homogen dan mencegah penggumpalan stok sebelum masuk ke paper machine. Level dari machine cheese harus dijaga supaya freezer di suction pump selalu konstan. Oleh karena itu, jika blending cheese mengalirkan stok terlebih dahulu berlebih ke mesin,
mesin cheese, stok ini akan dialirkan kembali ke blending cheese sehingga level dari machine cheese konstan. Pada proses ini juga ditambahkan sejumlah chemicals. Beberapa chemicals yang digunakan pada industri kertas adalah filler. Nah, untuk filler sendiri yang digunakan adalah kalsium karbonat, clay, dan titanium dioksida. Nah, untuk filler ini tuh berguna untuk meningkatkan opacity kertas dan daya cetak dalam penggunaan tinta. Selanjutnya ada additives dan chemical yang digunakan yaitu dis. Nah, dis sendiri berguna untuk memberikan warna dan set pada kertas. Selanjutnya ada optical brightening agent. Nah, chemical tersebut berguna untuk meningkatkan kecerahan kertas. Selanjutnya binders. Nah, binders chemical yang digunakan yaitu star product. Nah, star product ini ditujukan untuk meningkatkan sifat kualitas kertas dalam penggunaannya. Oke, kita lanjut ke bagian approach flow system. Nah, approach flow system ini bertujuan untuk mengencerkan stok serta membersihkan dari kontaminan serta mengukur kebutuhan stok untuk setiap gramatur kertas yang akan diproduksi. Beberapa proses utamanya yaitu yang pertama ada screen. Screen ini berguna untuk memisahkan kotoran berdasarkan perbedaan ukuran dengan mengalirkan stok pada basket yang berputar. Yang selanjutnya yaitu cleaning, sama seperti proses cleaning sebelumnya, yaitu untuk memisahkan stok dari kotoran berdasarkan berat jenisnya. Oke, untuk proses selanjutnya di paper mesin akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Rizaldi. Silakan. Baik, terima kasih saudara Andi. Selanjutnya adalah proses ke paper mesin. Pada bagian paper mesin terdapat dua proses utama, yaitu wet end dan dry end. Pertama ada wet end. Wet end itu adalah area di mana lembaran kertas dibentuk tetapi kandungan air di dalam kertas masih cukup tinggi. Berikut ini beberapa alat atau tahapan pada wet end. Pertama ada headbox. Headbox akan menyebarkan dan meletakkan bahan secara homogen, kemudian menjaga dan mengendalikan stok agar tetap seragam. Stok dari headbox dikirim ke mesin kertas dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan mesin tanpa adanya gangguan aliran agar diperoleh kertas yang sama. Selain itu juga headbox dapat mengatur gramatur kertas yang akan diproduksi. Lalu yang kedua ada forming. Forming merupakan tempat pembentukan lembaran kertas di mana stok yang dikirim dari headbox akan disemprotkan di atas wayar sehingga terbentuk lembaran kertas yang merata. Forming press diawali dengan aliran stok yang keluar dari headbox yang disebut jet sampai keluarnya kertas basah ke mesin press. Kecepatan jet haruslah sama dengan kecepatan wayar. Tujuan forming section yaitu menerima stok encer dari headbox, mengurangi kadar air stok, dan terbentuknya lembaran. Bagian inilah yang menentukan bagus tidaknya formasi kertas. Selain itu juga wayar berfungsi sebagai media dryness air, sehingga kadar air yang melewati proses ini akan tersisa sekitar 70-80%. Terakhir ada press part. Lembaran yang telah terbentuk pada forming section dengan kadar air sekitar 60% akan melewati press part. Bagian ini akan membuat lembaran kertas menyisakan kadar air sekitar 35-42% saja. Prinsip kerjanya adalah melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran kertas akan keluar dari lembaran itu. Ini adalah metode dewatering yang paling efisien pada lembaran sheet karena hanya bergantung pada mekanisme press atau metode pengeluaran air dengan menggunakan tekanan. Sampai bagian ini tahap wet end berakhir. Selanjutnya masuk ke tahap dry end. Dry end merupakan tahap pengeringan dan peningkatan kualitas kertas. Setelah tahapan wet end, lembaran kertas akan melewati proses selanjutnya diantaranya yaitu: pertama, ada pre-dryer. Karena properties kertas yang diinginkan adalah memiliki kadar air yang kecil di bawah 10%, maka dilakukanlah proses pengeringan di dryer. Pada proses ini, lembaran kertas akan dilewatkan dan ditempelkan pada drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Silinder pengering ini berjumlah cukup banyak untuk memudahkan pengaturan steam agar kertas tidak mudah putus. Di bagian ini, kertas berjalan di atas kanvas yang merupakan gulungan kain atau kawat yang berfungsi untuk mendistribusikan panas dari dryer ke kertas, agar kertas tidak menempel langsung di permukaan dryer. Lalu selanjutnya adalah size press. Bagian ini merupakan satu-satunya bagian yang menambahkan chemical di paper mesin.
size press berfungsi untuk melapisi kertas dengan chemical external sizing dan yang berbentuk liquid dengan cara menekannya pada sudut diagonal. Pelapisan ini dilakukan agar kertas yang dihasilkan memiliki tingkat kehalusan yang lebih tinggi. Fungsi lainnya juga agar filler tidak mudah lepas dari lembaran kertas. Lalu ada push dryer. Kertas yang keluar dari size press masih dalam keadaan basah. Hal ini memungkinkan kertas akan mudah putus ketika digulung. Adanya after dryer berfungsi untuk mengeringkan kembali kertas yang keluar dari size press. Prinsip kerjanya sama dengan pre dryer, yang membedakannya hanya jumlah silinder yang digunakan di after dryer lebih sedikit. Dikarenakan kondisi kertas pada saat keluar dari press section jauh lebih basah dibandingkan saat keluar dari size press. Selanjutnya ada kalender. Berfungsi untuk meratakan permukaan kertas dan memadatkan formasi kertas searah sumbu vertikal agar kekuatan fisik kertas bisa merata. Kalender berguna untuk menghasilkan kertas dengan smoothness dan caliper atau ketebalan sesuai standar. Kalender terdiri dari dua roll yang saling apit, dengan roll yang bagian atas dapat diatur posisinya, bisa dinaikkan, diturunkan, dan dimiringkan. Biasanya dalam beberapa jenis roll, bagian atas bisa mengalirkan steam agar perataannya bisa lebih maksimal. Terakhir ada pop reel. Penggulungan kertas hingga dapat gulungan raksasa yang akan dipotong sesuai ukuran di proses selanjutnya. Setiap jumbo roll yang dihasilkan maka akan dicek kualitasnya, sehingga kualitas kertas yang dihasilkan harus dipastikan bernilai baik. Lalu ada rewinder. Proses produksi lanjutan di industri kertas adalah rewinder. Rewinder adalah proses penggulungan ulang kertas dari gulungan jumbo roll di proses sebelumnya menjadi gulungan yang lebih kecil dengan potongan panjang dan lebar tertentu. Lalu proses terakhir ada finishing. Finishing adalah proses gulungan kertas yang berasal dari rewinder akan dipotong dan dikonvert menjadi berbagai ukuran sesuai dengan jenis kertas yang diinginkan oleh customer dan dilakukan pengemasan juga. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai proses pembuatan kertas. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit banyaknya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Cukup sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.